Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini 16 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi sore kali ini. Dan sahabat Suada, mari kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, sore hari ini di kajian iftar kali ini kita kedatangan Ustadz tamu dari Jakarta, yaitu Ustadz Muhenry Mukhtar B.I. Khons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bifadlillah sehat. Alhamdulillah. Ya Ustadz, sore hari ini insya Allah kita akan berbagi dengan sahabat semua nih. Malam ini kan sudah malam ke-17 ya bulan Ramadan. Dan biasanya kita mengenal malam ke-17 ini malam nuzulul Quran ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Banyak masyarakat mengenal begitu. Nah, bolehlah kita gali lebih lanjut Ustadz, lebih dalam lagi tentang Ramadan dan Al-Quran, dan tentunya malam yang spesial malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Radio Suada yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, termasuk juga para pemirsa yang menyimak dari streaming di laman Facebook. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dikuatkan iman kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Hari ini Alhamdulillah kita sudah berada di bagian kedua dari bulan suci Ramadan yang penuh berkah, tepatnya di hari yang ke-16. Ya. Malam ini insya Allah malam yang ke-17. Betul. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan bulan ini. Rasulullah SAW menyampaikannya tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan bulan ini. Di antaranya dengan sebutan-sebutan mulia. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan kebaikan, ketaatan, bulan puasa, bulan qiyamu Ramadan, bulan sedekah, bulan kepedulian, termasuk juga bulan Al-Quran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quranul Karim, kitab suci pegangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan ini, di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidakkah kalian tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu di dalam pandangan Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ketaatan, ibadah, amal soleh yang dikerjakan oleh orang beriman. Malam itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dia mengerjakan selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Bagaimana kita dapatkan kemuliaan yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini artinya keberkahan. Keberkahan bulan Ramadan. Karena 83 tahun, siapa yang usianya 83 tahun? Mungkin para pemirsa yang mendengarkan dan menyimak lewat Facebook dan mendengarkan lewat Radio Suada ini, mungkin usianya ya mirip-mirip dengan usia saya lah, sekitar 20 tahun, 30 tahun. Kan begitu. Dulu saya usia 20 tahun dulu, sekarang sudah tidak lagi. Ya sudah lebih. Artinya siapa yang bisa menjamin usianya sampai ke 83 tahun? Jangankan orang yang sudah usia 80 tahun, 82 tahun sampai 83 tahun. Kita saja yang usianya di bawah itu belum bisa memastikan kita bisa sampai 83 tahun atau tidak.
Bahkan jangankan 83 tahun, besok saja kita belum tahu apakah kita masih ada atau tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kemuliaan nilai ibadah, ketaatan, amal soleh yang kita kerjakan di malam itu akan mendapatkan seolah-olah kebaikannya kita lakukan 83 tahun alias 1000 bulan. Masya Allah. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia tersebut Allah turunkan di malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, tentunya kemuliaan Al-Quran semakin berlipat-lipat ganda. Kemuliaan Ramadan semakin berlipat-lipat ganda. Bukan hanya dipenuhi dan dicucurkan keberkahan, tetapi juga ada Al-Quran yang menambah keberkahan itu. Ada Al-Quran yang menambah kemuliaan itu. Makanya Al-Quran kita sebut dengan Al-Quranul Karim. Artinya Al-Quran yang mulia, sehingga siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, siapa saja yang berdekatan dengan Al-Quran, pasti kata orang Jakarta minimal kecepretan kemuliaan. Masya Allah. Kebagian kemuliaan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Bacalah Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kapan lagi? Apalagi ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama yang saya dengar, beliau mengatakan memang agak sedikit strict ya, mungkin agak sedikit keras bagi sebagian kita. Kata dia, sangat aneh kalau ada orang beriman yang masuk bulan Ramadan lalu mengakhiri Ramadannya belum mengkhatamkan baca Quran sekalipun. Ya Rabbi. Bahkan dia bilang haram, bahasa dia. Ya. Haram kalau satu kali khatam belum, maka itu haram katanya. Mungkin ini agak keras bagi kita, tapi ini cambuk bagi kita bahwa memang sudah seharusnya dan sudah selayaknya kita untuk berdekatan dengan Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari, jangan sampai kosong. Bahkan target kita minimal khatmah wahidah. Ya, di akhir bulan Ramadan nanti kita mengakhirinya dengan minimal 1 kali khatam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok sampai demikiannya Al-Qur'an diperlakukan di dalam agama kita yang mulia ini? Karena memang Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu firman Allahu Rabbul Alamin. Ini yang dipertahankan oleh kaum mukminin dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sampai zaman kita insya Allah sampai akhir zaman kelak, bahwa Al-Quran tetap kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin dicampuri oleh siapapun, oleh perkataan siapapun, tidak mungkin ngaco, tidak mungkin sesat, tidak mungkin salah, bahkan dia menjadi hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk hidayah bagi manusia dan sekaligus penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil. Itulah kenapa sebabnya Al-Quran demikian penting bagi kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam rangka memotivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Apa kata Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Iqra'ul Quran. Baca oleh kalian Al-Quran ini, baca. Apa susahnya baca? Tinggal dibuka mushaf, baca. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena ketahuilah nanti Al-Quran ini pada hari kiamat akan jadi syafaat, akan jadi penolong, akan jadi penyokong nanti bagi yang membacanya di hari kiamat. Pemirsa sekalian, kita tidak tahu ya, kita kan maunya di akhirat itu masuk surga atau masuk neraka? Surga dong Ustaz. Naudzubillah, masuk neraka, masuk surga ya kan? Karena di sana itu couplingnya cuma 2. Ya, kalau tidak di neraka ya di surga. Kalau tidak di surga ya di neraka. Nggak ada coupling ketiga. Berbeda dengan Sangatta. Sangatta nggak bisa di Wisma Raya, bisa di Wisma yang lain. Gitu ya. Jadi banyak coupling yang bisa kita pilih. Tapi di akhirat nanti cuma 2 coupling. Iya. Kalau kita disuruh memilih, tentu di sini kita maunya milih surga. Tapi apa benar kita bisa langsung masuk surga? Tidak ada jaminan. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jalan kita menuju surga di akhirat nanti dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kita ini tidak akan masuk surga hanya gara-gara amal kita.
Jangan pernah terlalu pede Iya. dengan amalan kita yang luar biasa, saum, berbuka, apalagi berbuka pasti semangat itu ya. Ya, duluan ya. Tarawih, qiyamul lail, sedekah, silaturahim, Iya. berbuat baik, menolong orang dan seterusnya luar biasa. Tetapi amal itu saja tidak cukup menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata bi a'malikum." Kalian tidak akan masuk surga hanya dengan amal kalian. Kaget para sahabat. Mungkin dalam pikiran mereka sama dengan pikiran kita. Iya. Kalau begitu, untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita tilawah baca Al-Quran? Kalau amalan itu tidak menjaminkan kita masuk surga, untuk apa? Akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga demikian?" Ya Rasulullah. Maka dengan sigap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am." Iya, saya juga demikian. Kemudian dilanjutkan oleh baginda, "Hatta yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin." Sehingga amal kita tersebut, ibadah kita tersebut, ketaatan kita tersebut dilingkupi, diberikan, dinaungi rahmat Allah dan keutamaannya. Masya Allah. Jadi kata para ulama, kita masuk surga dengan rahmat Allah melalui amalan, ibadah, taat, amal soleh, kebaikan, melalui melalui. Tetapi bukan itu yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran bisa begitu penting? Karena ternyata salah satu yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran itu. Oke, Masya Allah. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk bersama-sama Al-Quran. Tidak jauh-jauh dari Al-Quran, dekat-dekat, bermesraanlah dengan Al-Quran. Ya, 1 bulan ini. Meski kita nggak tahu bahasa artinya ya Ustaz ya. Meski kita tidak tahu bahasa artinya, itulah kemuliaan Al-Quran. Iya. Itulah kesucian dan kemurnian Al-Quran. Orang yang tidak ngerti saja tetap mendapatkan kebaikan, tetap mendapatkan karomah kemuliaan Al-Quran. Silahkan dirasakan, silahkan dibaca dan dibuktikan bagaimana karomah Al-Quran manakala kita rutin membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pastikan kita baca. Ini dulu. Karena kewajiban kita kepada Al-Quran kan bukan hanya membaca, ada lagi nanti. Kita jelaskan dulu bagaimana kita bisa semangat terus membaca Al-Quran. Paling tidak kata Syekh tadi, kata salah seorang ulama kita tadi, kita khatamkan bacaan Quran kita ini 1 kali minimal di dalam bulan suci Ramadan ini. Supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nih membaca Al-Quran, pertama harus rutin supaya target kita 1 bulan ini khatam 1 kali, harus rutin. Karena kalau tidak rutin sulit. Umpama hari ini kita kebut 1 juz. Walaupun kita belum biasa 1 juz, kita kebut 1 juz, bahkan kita kebut sampai 2 juz, mungkin bisa tercapai. Tapi hari keduanya perek. Hari keduanya libur, kita tinggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena shock ya, kaget, nggak terbiasa. Kenapa kaget? Kenapa nggak terbiasa? Karena belum rutin membaca Al-Quran. Itulah pentingnya kita merutinkan membaca Al-Quran. Sedikit tetapi rutin. Lebih baik sehari 1 lembar alias 2 halaman tetapi rutin, daripada sekali dihajar 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi habis itu perek libur 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Seminggu ya Ustaz ya. Iya, karena kaget. Shock Masya dia. Allah. Nah, jadi rutin membaca Al-Quran. 1 nih kewajiban kita. Yang kedua, selain rutin, Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita membaca Al-Quran dengan benar. Jangan baca Al-Quran asal-asalan. Mobil aja kan nggak mau kita mobil-mobilan. Maunya mobil beneran. Makanya baca Quran jangan asal-asalan. Baca Al-Quran yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran itu, mereka apakan Al-Quran yang kami berikan itu? Yatlunahu, mereka tilawah. Al-Quran menggambarkan tilawah maksudnya membaca ya. Menggambarkannya dengan fi'il mudhari, yatlunahu. Jadi dalam bahasa Arab ya Bang ya, itu kata kerja itu digunakan dalam Al-Quran dalam beberapa bentuk. Ada dalam bentuk lampau. Dalam bahasa Inggris past tense namanya fi'il madhi ya. Maka itu kalimatnya talau, talaya. Begitu. Masya Allah, oke. Sudah, artinya sudah membaca. Yang kedua, kata kerja sedang dan akan serta terus menerus namanya fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present continuous. Sekarang dan terus menerus rutin. Nah, Al-Quran menyebutkannya dalam ayat ini, tilawah itu bukan fi'il madhi, tapi fi'il mudhari, bukan past tense tetapi present continuous. Yatlunahu. Ini present continuous nih. Yatlunahu artinya dia selalu rutin membacanya. Tadi ya, kewajiban kita rutin membaca Al-Quran. Yang kedua, haqqa tilawatih. Membaca Al-Quran yang rutin itu dengan bacaan yang hak, bacaan yang benar. Jangan sekedar asal baca, sekedar asal target. Memang target kita capai, kita rencanakan betul, tetapi jangan sampai menghalangi kita untuk membaca dengan benar. Umpama saking nafsunya kita untuk target 1 bulan 2 kali khatam, 3 kali khatam, maka bacanya ngepot. Ngepot, tahu ngepot? Gimana tuh? Ngepot itu ngebut yang nggak ada remnya, ngegas terus nggak ada remnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya nggak jelas, ini baca apa? Baca apa kumur-kumur kan nggak jelas. Ya, maka baca Quran selain rutin, penuhi haknya. Apa itu? Haqqa tilawati, bacaan yang benar, tilawah yang hak. Tilawah yang hak itu apa? 3 standarnya. 1, memperhatikan wakaf. Wakaf itu tanda berhenti. Kalau ada tanda berhenti, berhenti. Sebaliknya kalau tidak ada tanda berhenti, jangan berhenti. Tapi nggak kuat napasnya Pak Ustadz. Kalau nggak kuat boleh berhenti di tempat yang tidak ada tanda berhentinya, tetapi ulang lagi. Jangan lanjut ayat berikutnya. Ini namanya haqqa tilawati. Standar yang pertama, mengetahui tanda wakaf dan menggunakannya. Yang kedua, gunnah. Ada yang gunnah ditekan, ditahan. Sebaliknya yang tidak gunnah jangan ditekan, jangan ditahan. Contoh, alladzina yunfiquna fis sarra. Nun mati bertemu dengan fa, namanya ikhfa. Ada gunnahnya, ikhfa ma'al gunnah istilahnya. Maka ditahan. Yunfiquna. Kalau sekedar ikhfa menyamarkan tapi tidak ikhfa, namanya korupsi. Ikhfa saja tidak gunnah. Bacaan yang benar kalau gunnah ditahan. Alladzina yunfiquna. Itu korupsi tuh. Harus ditahan. Yunfiquna. Sebaliknya yang tidak gunnah jangan dibaca gunnah. Ya. Umpamanya ya dalam ayat itu ada fasayunghiduna. Dalam surat Al-Isra ayat 51 itu. Fasayun, nun mati bertemu dengan ghain, huruf izhar, tidak gunnah. Tidak ada gunnahnya izhar. Maka tidak boleh fasayun ghiduna. Ini juga namanya, ini bukan korupsi. Ini terlalu baik. Tapi nggak benar. Terlalu baik tapi tidak benar. Langsung saja fasayun ghiduna. Ini standar yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berhenti. Tanda berhenti harus diperhatikan. Yang kedua, gunnah. Kalau ada gunnah digunakan, tidak ada gunnah jangan digunakan. Yang ketiga, mad, panjang pendek. Kalau ada panjang, panjangkan. Kalau tidak panjang, jangan dipanjangkan. Panjang pun ada 2 harakat, ada 4, ada 5, ada 6. Jangan yang 2 dibaca 6,
yang 6 dibaca 2. Masya Allah. Ini namanya bacaan yang seperti itu. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi. Lafzul jalalah Allah itu mad. Namanya mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya cuma 2. Alhamdulillahi. Cukup. Jangan dipanjangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan. Ya. Atau ada orang yang membaca lafzul jalalah Allah tidak panjang. Alhamdulillahi Rabbil. Itu juga tidak benar. Jadi yang ketiga adalah standarnya membaca dengan sesuai panjang pendeknya. Panjangnya 2, baca 2. Yang panjangnya 5 atau 6 seperti mad wajib, ya, mad lazim mutsaqal kalimi di akhir surat Al-Fatihah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 5 sampai 6 harakat. Jangan di-korting. Waladdallin, korting pendeknya. Panjang. Waladdallin. Karena memang haknya seperti itu. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang belum bisa membaca dengan baik dan benar itu, Ustaz? Ini dia. Bagaimana dengan orang beriman, orang Islam, muslimah yang belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan haknya? Bagaimana ini hukumnya? Inilah kelebihan Al-Quran. Kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa saja orang beriman yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, man qara Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, bertak-tak dia. Maksudnya bertak-tak itu kagok, tidak lancar, terbata-bata. Betul. Bis kota. Bismillahirrahmanirrahim. Terbata-bata. Bagaimana orang yang masih terbata-bata ini hukumnya seperti apa? Maka kata para ulama, dia belajar atau tidak? Kalau dia tidak belajar, maka tidak boleh membaca Al-Quran sembarangan. Ya, maka dia kewajibannya harus bukan meninggalkan baca Quran, tapi dia harus atau berkewajiban belajar memperbaiki baca Al-Quran. Itu kewajibannya bagi muslim, muslimah, mukmin, mukminah, orang Islam, laki maupun perempuan yang belum lancar. Bukan berarti karena dosa baca Al-Quran tidak benar lalu meninggalkan bacaan. Bukan, solusinya bukan itu, tapi belajar. Datang ke Masjid Darussalam, belajar kelas tahsin. Kan ada kelas tahsin di sini. Mungkin dipimpin sama Bang Darda. Ya, saya nggak tahu ya Bang Darda ngajar tahsin apa enggak, ya kan? Nanti mungkin sama Bang siapa, sama Ustaz siapa belajar tahsin. Ikut tahsin, jangan sampai tidak. Betul. Nah, kata para ulama berdasarkan hadis Nabi tadi, yatata'ta'u fihi falahu ajran. Yang baca Quran masih terbata-bata nggak dosa. Bahkan dapat pahala 2. 2 pahalanya. Syaratnya dia belajar. Dalam tahapan belajar, dia masih terbata-bata, dia tidak dosa, dia dapat pahala. Bukan 1, tapi pahalanya ajron, pahalanya 2. Kata Rasulullah SAW. Nah, itulah kemuliaan Al-Quran. Dan siapa saja, kata Nabi SAW, yang membaca Al-Quran, wahuwa mahirun bihi, mahir dia, lancar, maka dia akan ditempatkan bersama-sama para malaikat Allah yang baik-baik dan mulia itu. Masya Allah. Nah, ini dia. Sedap. Jadi Bang Darda dan para pemirsa sekalian, pemirsa Radio Suada, pemirsa streaming Facebook, ya, yang sama-sama menyimak pada sore hari ini menjelang berbuka, mari sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan kalamullah, dengan firman Allah yang mulia ini. Gak ada ruginya. Betul. Gak ada ruginya. Kita gak dosa kalau selama kita belajar salah, gak apa-apa. Iya. Jangan sampai kayak orang sana
di pojok sana, orang Jakarta pojok ya. Kalau sini mah Sangatta orangnya baik-baik lah, ya kan. Amin. Belajar satu kali datang, salah diluruskan sama ustadznya, besoknya nggak datang lagi, kapok. Oh ya. Jangan sampai seperti itu. Alasannya kenapa Pak? Bu nggak datang lagi? Iya. Malu saya. Oh, malu. Iya. Baca Quran baru juga datang udah salah melulu. Malu, daripada saya malu mendingan saya nggak ikut. Salah Bapak Ibu, nggak benar seperti itu. Oleh karena itu kalau saya jadi guru tahsinnya, saya nggak pernah tuh ya, bukan nggak pernah menyalahkan ya, kalau salah harus diluruskan kan. Iya, benar. Tetapi jangan sampai menghardik, jangan sampai merendahkan, ya kan. Iya. Ibu udah tua baca Quran masih kayak begitu aja. Ah, itu namanya merendahkan. Ya kapok orang kalau begitu, nggak mau datang lagi. Maka jangan kapok. Terus datang, yang penting belajar. Ibu baca kurang-kurang dikit, kurang-kurang banyak, yang penting belajar terus. Insya Allah aman. Insya Allah bukan hanya aman tetapi dapat pahala. Bukan hanya satu, pahalanya falahu ajron, kata Rasulullah SAW, dapat 2 pahala. Masya Allah. Nah, begitu Bandara ya. Jadi seperti itu hendaknya kita terus semangat untuk belajar Al-Quran, sehingga bacaan kita semakin hari semakin baik. Karena kan Al-Quran selalu kita baca. Iya, benar. Dalam sholat apa yang dibaca? Komik, koran? Bukan. Bawa handphone baca WA dari si fulan? Enggak. Sholat yang kita baca Al-Quran. Habis Al-Fatihah surat. Tapi kan saya baca surat udah Pak Ustadz. Ya memang suratnya itu lagi, kulhu lagi, kulhu falak lagi, kulhu nas lagi. Ya memang daripada tidak, iyalah. Iya. Tapi masa tiap tahun begitu? Dari dulu itu aja, nggak ada upaya yang lain. Maka kita upayakan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita muliakan diri kita tambah nih, ya kan? Tambahlah jadi tabat. Gitu kan, tambah jadi liilaf, tambah jadi alhakumut, tambah jadi lam yakunil, tambah sabihis, kan itu mulia. Tidak ada ruginya sama sekali, kita dapat pahala. Kalaupun orang lain ngejek, ya baca Qurannya segitu-gitu aja, biarin. Biarin orang ngejek, kita baca Quran urusannya bukan sama orang, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Kita baca Quran urusannya dengan Allah. Karena Al-Quran ada kalamullah, bukan kalamnya orang-orang yang ngejek itu. Dia ngejek apa untungnya, malah dosa, malah iya. Ya, kita justru mendapatkan kebaikan. Ya biarin diajak sama orang, kan kita tidak sengaja membaca Al-Quran salah karena kita masih belajar. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan datangnya malam ke-17, orang mengingatnya dengan nuzulul Quran. Maka mari kami menghimbau diri kami, keluarga kami, dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa sekalian, untuk sama-sama semakin mendekat dengan Al-Quran, semakin mesra, semakin romantis ya dengan Al-Quran, sehingga bukan hanya romantis dengan pasangan kita, tetapi juga romantis dengan Al-Quran. Di bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, hidayah, suluh bagi manusia untuk menghadapi kehidupannya, dan sebagai penjelasan dalam kehidupan kita ini, karena banyak kehidupan kita ini perlu dijelaskan. Nah, Al-Quran menjelaskan bagaimana kehidupan kita harus seperti ini, nggak boleh yang ini, lakukan yang ini. Penjelas, bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga adalah sebagai pemisah, pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah dengan Al-Quran. Nah, begitu. Jadi minimal interaksi kita yang paling rendah dengan Al-Quran itu membaca dulu ya Ustadz. Minimal membaca setiap hari Ustadz ya. Setiap hari, sebagaimana Al-Quran bilang, yatlunahu, rutin. Yang namanya rutin ya setiap hari. Setiap hari. Iya. Meski mungkin beberapa ayat saja. Beberapa ayat saja. Umpama Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim. Umpama itu udah jauh lebih baik daripada enggak. Iya. Tapi kan kalau udah Alif Lam Mim nggak mungkin berhenti kan, pasti lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Boleh seperti itu, ya kan? Tapi kan masa segitu, lanjut lagi. Biasanya begitu Bapak Ibu sekalian. Ketagihan ya Ustaz ya. Karena Al-Quran itu petunjuk. Silakan kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah
rutin, maka kita akan seperti punya utang. Oke. Kalau belum baca Quran, belum buka mushaf, belum mulai baca, kayaknya ada yang kurang aja. Oh iya iya. Kayaknya leher nih ada yang ngegantung gitu. Iya. Sampai kita baca baru rasanya plong. Iya, masya Gitu. Allah. Jadi membaca Al-Quran di sini membuka mushaf ya, Ustadz ya, bukan Iya. di sholat kita ya. Iya. Oke. Kalau baca Quran di sholat, ya itu kan memang bagian dari sholat. Iya. Yang dimaksud rutin membaca Al-Quran di luar sholat. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai ya sahabat, aku kan udah baca Al-Quran tiap hari di sholat saya, enggak ya, tapi di luar sholat tetap Betul. harus membuka mushaf kita. Betul ya. Entah di HP juga boleh Ustadz ya? Boleh. Boleh Boleh ya? di HP boleh Oke. ya. Mushaf yang biasa boleh. Iya. Yang penting kita baca Quran secara rutin setiap hari. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini di Sama-sama, Radio Bunda. Suara Darussalam. Masya Allah. Semoga ini menjadi motivasi penyemangat bagi sahabat semua, kita semua untuk membaca Al-Quran, Amin. melatih, mumpung di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Iya betul. Mumpung di bulan Ramadan, harapannya Kapan pasca lagi? Ramadan nanti kita udah makin cinta, Amin. makin mudah untuk membaca Al-Quran. Makin rutin ya. Makin rutin tiap hari. Amin ya Rob. Baik, sahabat Suada, demikian kebersamaan kita di kajian iftar sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.